Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semangat pagi. Pagi. Senang sekali kita bisa bertemu lagi, kita bisa berpodcast ria lagi. Dan tentunya di podcast ini saya tidak sendirian. Sudah ada duo yang bersama saya saat ini. Dan tentunya bukan duo serigala ya. Sudah ada Dua Kak racun Tasya. juga ya. Oh, dua racun juga bukan. Sudah ada Kak Tasya di sini. Hai T-Flyers, gimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja dimanapun berada ya. Betul, dan kita doakan Kak Tasya yang dengar podcast kita hari ini, menyaksikan podcast kita hari ini dalam keadaan sehat, bahagia, dan full of senyum di hari-harinya. Tentu Amin. saja. Kak Tasya, tentunya sudah ada podcast ini, kita harus membahas sesuatu yang sangat berbobot gitu ya Kak Tasya. Dan terbaru, Wah, terbaru kekinian gitu ya. Nah, kira-kira ada tema apa yang menarik untuk kita bahas kali ini? kita pengen bahas tentang digital nih. Wah, ini kalau yang sering ngomongin crypto gitu-gitu ya, investasi-investasi kayaknya ada hubungannya nggak? Startup gitu ya. Yang Wah. kekinian, bisnis-bisnis digital yang kekinian kita bakal obrolin. Betul. Dan kali ini tentang Indico. Indigo. Tadi kata saya sempat bilang ini indigo ya, bukan indigo ya. Karena kalau indigo itu kita menerawang sesuatu gitu ya. Betul. Kalau ini udah jelas, udah real. Udah real dan dipersiapkan untuk memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia tentunya. Betul. Indigo, Kak, boleh kasih bocoran sedikit nih tentang Iya. indigo. Mungkin Kalau kakak di- player sedikit diingatkan kembali gitu, seperti apa indigo? Kalau di contekan saya, Pakai contekan ya. Indico itu anak perusahaannya dari Telkomsel, teman-teman T-Flyers, dan ini memperlebar bisnisnya Telkomsel di bisnis digital. Betul. Jadi dibentuklah Indico, Kak Dery. Betul banget. Ada beberapa produk dan layanannya yang sudah diluncurkan Indigo. Ada apa aja? Kita remind lagi. Karena kita suka olahraga, Betul. kelihatan dari badan kita. Betul sekali. Ada Vita, kemudian ada kunci Ada juga, Kak kunci, Der. betul, dan juga juga Maja Mojo. Maja Betul Mojo. ya. Tadi kata Tasya bilang suka olahraga ya. Kalau ini kelihatan fit, kalau saya yang under maintenance gitu ya. Badannya masih di under maintenance. Baik, langsung saja. Kalau ngomongin tentang Indigo sudah ada yang pakarnya. Betul. Sudah ada yang apanya nih Kak kira-kira? Udah ada top leadernya Indico nih. Waduh. Kita undang langsung T-Flyers buat kita ngobrol-ngobrol gimana sih fundamental bisnisnya Indico. Betul banget. Visionnya, missionnya gimana Betul. ke depannya, dan juga secara pribadi dari leadernya yang sudah hadir bersama kita, Kak Andi Kristianto. Halo, pagi Wah. semua. Semangat pagi. Pagi. Senang banget hari ini ketemu ngobrol-ngobrol sama duo apa tadi? Dua racun dan serigala. Enggak dong gitu. Serigala diracun. Bahaya banget tuh Kak Andi. Wah, senang sekali juga kita dapat kesempatan ngobrol sama Kak Andi gitu ya. Ya. Karena di podcast ini tentunya teman-teman T-Flyers juga rindu nih. Apa yang sudah dikerjakan teman-teman Indigo sejauh ini setelah launching di tahun ini juga ya Kak Andi ya. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke poin-poin yang cukup krusial Kak Andi, sudah seperti sportcaster nggak itu ya? Kak Andi, saya mau memulainya dengan seperti ini. Kak Andi itu tipe coffeeholic atau tea lover Kak Andi? Nah, susah. Kira-kira. Dua-duanya ya. Nggak boleh dua-duanya ya. Nggak apa-apa, tapi Saya yang dominan. mungkin penikmat kopi, Penikmat nggak tiap kopi. hari minum kopi, tapi seneng kopi yang kalau kopi itu black biar kerasa rasanya Betul. kan. Soalnya kalau kopi dikasih gula itu jadinya manis gitu, Oh. nggak jadi kopi gitu. Kalau teh juga suka sih, karena Iya. istri saya suka teh, istri saya justru lebih suka teh, jadi menikmati juga sih. Sekarang kan lagi banyak tuh, bahkan si kafe-kafe tuh jual artisan tea gitu. Betul. Ya, itu asik banget. Tapi lebih dominan ke kopi ya. 50-50 lah ya. 50-50. Tapi sebenarnya gini sih Kak Andi, kalau misalnya butuh teman ngopi dan teh kami berdua siap dihubungi siap. gitu Kak Andi. Arahnya ke sana. Oh, Arahnya ke sana sih Kak Andi. Jadi ya itu tadi Bukan kita siapa yang bayar ya? Oh, gitu, ya, ya. kita kebetulan pengabdi traktiran gitu kan. Traktiran, ya. Baik Kak Andi, kita memulainya seperti kita tahu beberapa bulan belakangan ini Kak Andi, kalau ngomongin soal CSP, Corporate Strategic Planning Telkomsel, Ya. yang disiapkan dari teman-teman Telkomsel tentunya, itu kita tahu bahwa ada Indico di dalam CSP tersebut gitu ya. betul. Yang kita perlu tahu atau kita sampai sejauh mana part atau positioning Indico untuk mengoptimalkan CSP Telkomsel itu sendiri gitu. Kita mau Ya. tahu seperti apa dari Kak Andi langsung. Ya, Boleh ya. jelaskan? Iya, mungkin yang tertulis di CSP satu hal, tapi konteks kenapa itu ditulis, nah itu panjang tuh ceritanya, balik sampai 14-15 tahun yang lalu. Waktu Telkomsel sebetulnya udah niat mau masuk ke digital gitu kan. Makanya dari 14-15 tahun yang lalu kita udah setup Langit Musik. Dulu saya jadi foundernya Langit Musik tuh, 2007. Kita punya juga T-Cash, yang kemudian sekarang jadi Link Aja. Itu mimpi lama kita pingin masuk ke dunia digital. Nah, serunya itu adalah kalau digital itu walaupun menarik dan Telkomsel punya muscle, kalau di dalam Telkomsel aja itu kan cuma jadi value added services telco. Padahal
yang ngeran bisnis digital itu sekarang ya udah berdasarkan vertikal kan. Kalau misalnya Tiket itu financial services gitu kan, Langit Musik itu ya ada musik sendiri, ada streamnya gitu. Nah itu udah diskusi lama. Nah kemudian kita ngelihat bahwa ini mungkin 3-4 tahun terakhir ini kayaknya kita perlu vehicle sendiri nih untuk memaksimalkan value creation dari inisiatif digital yang ada di Telkomsel. Nah di sanalah akhirnya di CSP sebenarnya 2-3 tahun ya, akhirnya terrealisasi Indiko tahun lalu gitu ya. Nah sekarang balik ke konten CSP-nya karena di bisnis Telkomsel tuh sekarang ada dua engine ya. Yang satu kita mau optimize the core. Jadi optimize the core itu kita kan udah memang 27 tahun memang kuat di telco kan. Betul. Betul. Membuat sebuah bisnis yang besar, sustain, bisa reach out ke 170 juta orang dan sebagainya. Nah itu ada inisiatif-inisiatif yang memang harus tetap dipertahankan. Nah pengembangannya itu di sekitar misalnya 5G, FMC, itu di sekitar optimize the core gitu. Nah tapi kita mau gerakin mesin keduanya nih. Mesin keduanya itu untuk creating new source of growth. Nah, creating new source of growth itulah di mana Indiko ada di sana. Nah, kenapa kok Indiko itu bisa beda dibanding sebelum-sebelumnya? Karena Indiko itu nanti akan memungkinkan bisnis digital ini berkembang lebih luas daripada bagaimana kalau dia ada di dalam Telkomsel. Bisa-bisa aja, cuma beda kan. Contoh misalnya, kita mau engage sama ekosistemnya gitu ya. Mau misalnya buat partnership equity, mengundang investor masuk gitu. Pas dalam Telkomsel kan nggak bisa ya, karena entitasnya kan entitas telkonya. Tapi begitu distrukturkan dengan Indiko dan di bawahnya ada vertikal-vertikal, itu jadi memungkinkan. Itu salah satu contohnya gitu, dan merealisasikan values-nya gitu. Bagaimana dia bisa punya fokus, punya tetap agile untuk ngeran vertikal bisnisnya. Nah, plus di Indikonya juga kita ngeran horizontal platformnya. Nah kira-kira gitu sih secara garis besar ya di CSP kita. Nah mungkin kalau pertanyaan sekarang, terus perannya Indiko apa tadi ya, sedikit ngulang gitu ya. Satu itu Indiko itu bisa jadi gateway antara Telkomsel dengan digital ekosistem di luar sana gitu. Karena sepanjang saya ngobrol sama digital ekosistem gitu ya, banyak yang berkomentar itu I wish I have your assets gitu ke Telkomsel gitu. Jadi kadang-kadang kita yang di Telkomsel sendiri, wah ya, oke lah gitu ya. Aja, kita nggak sadar begitu orang luar yang ngomong, oh iya ya gitu ya. Wah, kamu presence-mu di 514 kota, reach out ke 176 juta pelanggan, itu aset luar biasa gitu. Bayangkan kalau ada misalnya startup gitu ya, atau investor dari Silicon Valley mau masuk pasar Indonesia gitu. Mungkin visibility dia sama kota-kota gede doang gitu, Jakarta, Surabaya, Bandung, Denpasar dan sebagainya gitu. Tapi kalau mau masuk ke kota-kota second tier, third tier, fourth tier cities, Telkomsel tiap hari ada di sana gitu ya. Teman-teman tuh tiap hari ada di sana. Nah, itu aset yang luar biasa gitu. Itu pertama ya, jadi bridging dengan digital ecosystem. Yang kedua, customer. Semua bisnis termasuk digital, customer itu adalah sentralnya. Nah, customer-nya Telkomsel itu customer telco pastinya gitu ya. Dan semua orang yang butuh connectivity telco ya jadi customer telkonya. Tapi dari kacamata si vertical bisnisnya, dia bisa melihat customer itu lebih sesuai dengan bagaimana si vertical ini mau melayani customer-nya gitu kan. What's the problem that they are going to have. Bukan cuma masalah telkonya, tapi juga masalah bisnis digitalnya yang mau disolusikan dengan solusi digitalnya gitu. Nah, sama yang ketiga nih, nggak kalah pentingnya, kita juga mau membuka potensi nih semua karyawan sama stakeholders di ekosistemnya Telkomsel yang sekarang gitu. Jadi kadang-kadang tuh ada, bahkan di dalam Telkomsel tuh suka skeptis gitu ya, wah ini Telkomsel ini apa segala macam, misalnya orang-orangnya kan yang seksi itu di luar sana digital. Tapi saya lihat enggak kok, itu nggak benar. Jadi justru teman-teman yang ada di Telkomsel ini luar biasa ke-expose dengan kecintaan terhadap Indonesianya, contoh gitu. Terus sekarang ini lagi banyak nih startup itu yang ngelirik kepada orang-orang yang pernah kerja di corporate. Kenapa? Karena biasanya punya wisdom ketika menghadapi masalah. Kerjanya lebih terstruktur. Nah, hal-hal kayak gitu yang harus kita expose ya, bahwa aset-aset Telkomsel itu bukan cuma connectivity, orang-orangnya juga sama. Itu harus bisa kita expose ke luar sana gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Nah harapannya Indiko tuh nanti ada dua komponen gitu ya. Ada horizontal platformnya, itu gimana aset-aset Telkomsel itu nanti bisa kita strukturkan untuk membantu dunia digital gitu ya, termasuk vertikal-vertikal kita. Jadi untuk creating
bahasa kita tuh flywheel effect gitu. Jadi aset Telkomsel kalau di telco doang ya mungkin efeknya segitu, begitu ditaruh di Indico dengan segala macam kolaborasi itu kita bisa memaksimalkan dorongan putarannya gitu ya. Dan kita juga bisa create verticals bisnis gitu. Jadi bisa create bagaimana caranya bukan cuma membuat tapi juga nge-grow si vertical bisnis itu sesuai dengan karakternya lah kira-kira seperti itu. Gitu lah penjelasannya kurang lebih. Baik Andi, seru banget ya tadi di situ menjelaskan bagaimana Indico timnya Kak Andi tentunya mengoptimalkan fungsi kerjanya dan jadi catatan juga bahwa jangan terlalu berpikiran bahwa kita tuh nggak punya aset yang luar biasa gitu ya, baik dari segi teknisnya maupun orangnya, SDM-nya ya, Andi ya. Nggak ada alasan untuk nggak pede gitu. Betul. Insan-insan Telkomsel tuh ini deh luar biasa lah gitu. Luar biasa ya. Saya bilang gitu aja gitu. Dan implementasi strategisnya juga tadi sudah disampaikan Kak Andi ya, bagaimana ada flywheel effect-nya tadi seperti itu ya. Banyak hal yang memang sudah dipersiapkan juga sama Indico. Nah, Kak Andi belakangan ini Pak HMS dan juga beberapa BOD ini suka juga nih roadshow gitu kan dan mereka ini membawa-bawa tentang purpose gitu kan ya sebagai message yang memang harus disampaikan selain CSP tadi gitu kan. Menurut saya sih ini bagian penting bahwa menumbuhkan rasa tanggung jawab karyawan, T-Flyers gitu dan juga memberitahu arah bisnis seperti apa gitu. Nah, katanya nih Indico juga sudah punya purpose-nya sendiri nih. Andi boleh sharing ke kita nggak yang kira-kira purpose-nya seperti apa dan mungkin bisa inline dengan purpose Telkomsel? Iya, betul. Sebetulnya nggak sulit ya. Prosesnya nggak terlalu lama. Kita nyebutnya soul searching gitu ya. Jadi kira-kira gitu. Purpose itu kan the big question of why. Why we are doing this gitu kan. Kira-kira seperti itu. Kadang-kadang orang kalau ngomong purpose itu buat sesuatu statement yang digantung di dinding gitu ya. Betul. Tapi pengalaman saya ya, purpose itu akan sangat penting ketika kita ada di persimpangan jalan. Ketika kita menghadapi pilihan sulit atau ketika menghadapi situasi sulit, the question why we are doing this itu sangat mudah kalau purpose-nya terstate gitu. Nah, proses soul searching ini melibatkan semua teman-teman Indico ya, bukan cuma saya, bukan cuma ini ya, kita semua sama soul searching sebenarnya why we are doing this gitu. Nah, dan juga nggak sulit gitu untuk nge-bridge-kan sama Telkomsel karena sebetulnya inline banget gitu. Kita purpose-nya Indico setelah kita diskusi itu, kita mau reach beyond to empower Indonesian and enable businesses. Jadi reach beyond itu, jadi melampaui batas. Kalau kita berpikir apalagi di yang sifatnya inovatif kayak Indico itu ya, reach beyond itu sesuatu yang sangat sangat hidup gitu, sangat ya memang kita harus buat sesuatu. Ini ada aset Telkomsel, bagaimana bisa kita leverage gitu. Nah itu komponen pertamanya. Yang kedua masalah empower Indonesians. Indonesia itu terkenal sebagai market yang gede, market digital, market apapun lah, solusi-solusi itu gede. Mulai dari digital sampai motor juga marketnya gede Indonesia kan, karena orangnya banyak gitu ya, kira-kira gitu. Tapi juga kita pingin dorong supaya juga bisa produktif. Jadi empower Indonesian dan enable businesses. Bagaimana? Jadi orangnya maupun creating opportunities, business opportunities-nya gitu. Nah, itu yang pingin kita jadi sebuah statement yang iya ya, ini yang mau kita cari. Kita mau reach beyond to empower Indonesia dan enable businesses. Apa sih story di belakangnya gitu ya? Saya suka banget sama ada statement. Saya pertama kali dengar dari Kang Emil Ridwan Kamil pertama kali dengar. Tapi saya bilang ini banget ini Indico. Kita mau membuat orang Indonesia itu cukup tinggal di desa, gitu ya, punya rezeki kota, bisnisnya mendunia. Gimana caranya? Sekarang gini, kalau orang misalnya ini mohon maaf ya, ngasih contoh kota aja itu di kota kecil misalnya di mana Kebumen misalnya Jawa Tengah gitu ya. Mohon maaf ya kalau ada orang Kebumen di sini. Enggak, saya tahu baik Kebumen. Tapi kalau orang besar di Kebumen terus mau sukses, berarti dia harus pindah ke Jogja, pindah ke Semarang, pindah ke Jakarta. Tapi kita di Telkomsel tahu gitu, diversity-nya Indonesia itu seperti apa. Satu kota sama kota lain itu beda gitu. Saya ngasih contoh Kebumen karena saya pernah jadi GM Sales Jawa Tengah kan. Jadi saya tahu tuh karakteristiknya. Bahwa orang di sekitar Banyumasan, di sekitar Tegal, di sekitar Semarang, Jogja, Solo itu beda karakternya. Kalau kita di Jakarta doang nggak tahu kayak begitu gitu. Tapi begitu kita di lapangan kita tahu. Bahasanya lain, koran yang dibacanya lain gitu kan. Nah, dan opportunity-nya juga seringkali unik ada di sana gitu. Jadi kalau mau katakanlah membesarkan bisnisnya,
bisnis yang unik di Kebumen atau orangnya pingin mengembangkan diri, ya oke, saya pindah ke Jogja, pindah ke Jakarta, Bandung dan sebagainya. Tapi ada banyak opportunity kalau kita bisa bridging dengan platform digital, orang-orang yang hebat-hebat dan kreatif inovatif dari Kebumen ini bisa ke expose gitu. Dengan mungkin tinggal di situ aja, tinggal di Kebumen aja gitu ya, tapi bisa punya rezeki kayak kota gitu, jadi nggak usah pindah jauh-jauh gitu kan. Di Jakarta mungkin pendapatannya tinggi, tapi harga makanan juga jauh lebih tinggi kan gitu. Jadi di sana mungkin lebih tenang-tenang aja. Nah, bisnisnya bisa mengglobal karena platform kita bisa membuka mereka untuk bisa nangkap opportunity yang ada secara global gitu. Betul. Which is very reflective to Telkomsel, ke Indiko maupun ke vertikal-vertikalnya Indiko juga gitu. Baik. Menarik banget Kandi dari purpose-nya Indiko tadi, terus background-nya juga tadi dan juga cita-cita besarnya seperti itu menegaskan juga bahwa putra-putra daerah punya potensial dan sisi peluang itu ada di mana aja asal kita mau mengeksplornya gitu ya. Betul. Menarik kata saya. Iya. Jadi kalau dengar purpose-nya tadi pas sebenarnya masih relate banget ya dengan Telkomsel. Purpose-nya adalah terus lampaui batas, kemudian spirit-nya juga buka semua peluang. Nah, Indiko ini lebih spesifik lagi untuk spirit dan purpose itu. Dan saya penasaran Pak, sedikit mundur ke belakang yang tadi strategi dari Indiko. Kalau sekarang itu kan bisnis nowadays kita tahu itu ada 3 strategi ya Pak, build, borrow, kemudian buy. Betul. Nah, kira-kira Indiko ini menjalankan strategi yang mana? Apakah ketiganya atau gimana Pak? Tiga-tiganya ya. Jadi sebetulnya gini, nanti agak nyambung kalau pas kita diskusi tentang vision nanti gitu ya. Tapi esensinya adalah ketika kita mau membangun bisnis, create values gitu, itu kan ada kalau ngomong bisnis ya, ada top line yang dikejar, tapi bagaimana cara mendapatkan top line itu gitu kan. Nah, ada hal-hal yang memang perlu kita bangun, karena di luar sana memang nggak ada. Hal-hal contohnya yang unik dengan core capability Telkomsel. Itu di luar nggak ada, Telkomsel yang punya. Itu mungkin kita kembangkan gitu. Atau kalau borrow sama buy itu mungkin kita partner sama orang gitu. Bisa jadi kan opsi lainnya adalah nggak kita kembangin sendiri, kita partner aja sama orang. Tapi pengalaman partner itu biasanya gini, kalau value-nya banyak di kita, terus partnership tapi nggak seimbang tuh kadang-kadang disincentivize gitu ya. Nah itu yang perlu kita buat bagaimana win-win gitu ya, partnership. Sama yang satu lagi buy memang. Karena misalnya bangun itu terlalu lama. Dan di luar sana ada, kenapa enggak gitu ya? Kita bisa kita mampu gitu, kita invest atau bahkan nanti suatu saat di muka kita posisi gitu, bisa jadi gitu. Oke, Gitu nah tadi Bapak bilang ini pas untuk ngebahas visinya dan juga misi Indiko. Kira-kira visi dan misi Indiko ini apa Pak? Iya. Nah, visinya Indiko itu ini proses soul searching juga ya. Kita pingin jadi Indonesia's value creator company to accelerate digital wealth distribution. Ada 2 komponen di situ. Yang pertama kita pingin value creation, jadi value creator company. Sama yang kedua digital wealth distribution. Jadi yang pertama kita pingin create values gitu. Ini Indiko itu part dari Telkomsel Group, part dari Telkom Group dan berkontribusi sama ini Indonesia. Gitu. Kita pingin berbuat sesuatu yang impactful gitu buat Indonesia in the longer term, gitu. Short and longer term. Nah, jadi kita pingin create values. How to realize the value that we create gitu kan. Satu yang paling mudah adalah kerefleksi di PNL. Jadi ada revenue-nya, ada net income, itu satu cara untuk create values. Tapi ada juga cara yang menuju ke sana kalau di dunia startups, di dunia venture capital itu adalah engage sama ekosistem seperti misalnya investors gitu ya. Untuk kalau dia gini lah ibaratnya. Kita bangun bisnis, ada investor yang masuk. Dia kan bawa duit dan naruh duitnya itu di bisnis kita. Itu bukan cuma masalah duitnya kan, tapi masalah bahwa dia percaya sama bisnis yang kita bangun. Nah itu sebenarnya itu that's also value creation gitu ya. Jadi kita pingin create values gitu. Ujung-ujungnya kalau di financial pasti reflect di PNL. Apakah sekarang atau di masa yang akan depan. Tapi kita bangun gitu kan, kira-kira seperti itu. Itu komponen pertama, value creation. Jadi kita mau nge-reflect itu. Yang kedua, wealth distribution. Kita bukan cuma mau bangun, tapi mau bangun dan meratakan atau membuat kesempatan itu meluas gitu ya. Jadi itu yang pingin kita lakukan, itu yang pingin kita proyeksikan. Visi itu kan
sesuatu yang kita proyeksikan di masa depan gitu. Kita mau jadi begini loh. Nah itu tadi, kita pingin create values dan pingin digital ini jadi tools buat meratakan kesejahteraan lah kira-kira gitu. Untuk misinya dalam mencapai visi itu gimana Pak? Jangka pendek, kemudian jangka panjangnya nanti gimana? Nah, misi ini kan apa sih yang beda gitu? Maksudnya what the essence of the difference that we create with Tutorials Visi yang Indiko punya. Jadi misi kita itu untuk leverage Telkomsel aset, tapi bukan cuma Telkomsel aja. Asetnya Telkomsel dan aset dari adjacencies-nya Telkomsel. Karena ya tadi kita udah bilang ya, Indiko itu nge-leverage aset Telkomsel beyond telco. Jadi itu misinya kita. Kita pingin leverage asetnya Telkomsel, bukan juga adjacencies-nya. Adjacencies itu berarti ya termasuk Telkom, termasuk kita punya Singtel, termasuk kita BUMN. Itu pembeda loh, jangan salah. Bahwa ada banyak banget partner atau investor atau inovator di luar sana yang tadi tuh ngiler sama aset yang dimiliki Telkomsel. Bukan cuma Telkomsel, tapi adjacencies Telkomsel itu. Jadi misinya Indiko balik lagi ya, tadi pingin nge-leverage Telkomsel aset dan adjacencies-nya Telkomsel tadi beyond telco use cases gitu. Karena kalau telco use cases ya Telkomsel udah kuat dari dulu gitu. Tapi kita pingin membuktikan bahwa aset-aset yang dimiliki oleh Telkomsel itu dan adjacencies-nya itu bisa dan sangat relevan untuk mendorong bisnis-bisnis non-telco juga gitu sih. Oke, jadi sebenarnya Telkomsel ini punya banyak aset, kemudian stakeholdernya juga banyak gitu. Betul. Nah, tapi kan Indiko ini kalau kita tahu bisa dibilang newbie ya Pak, baru terbentuk tahun ini bahkan, walaupun sebenarnya aset dan source-nya itu sudah lama dimiliki oleh Telkomsel, Telkom dan juga Singtel. Betul. Nah, kira-kira benchmarkingnya Indiko ini ke perusahaan apa gitu Pak? Kalau kita boleh ngobrol-ngobrol gitu, pengennya Indiko seperti perusahaan apa sih? Gitu. Ini pertanyaan yang seru banget gitu ya. Tapi esensinya semua perusahaan yang sudah besar pingin nyari new source of growth baru, ya kan sama. Kalau kita mungkin ngomong sama tetangga-tetangga kita yang di sekitar telco gitu ya, itu ada banyak contohnya kayak SK Telkom Korea gitu. Dia kan juga sekarang sangat ini di entertain dan di entertainment digital itu kan sangat aktif gitu ya. Itu satu contoh gitu. Ada perusahaan mungkin bukan incumbent tapi juga movement ke digitalnya luar biasa kayak Jio di India gitu ya. Atau perusahaan yang punya kayak mirip Indiko juga ada beberapa, salah satunya kayak Globe di Philippines, itu dia punya 917 Ventures mirip sama Indiko gitu. Itu telco, itu udah ada beberapa contohnya gitu ya. Nah, ini Indonesia unik gitu ya. Telkomsel tuh Indonesia tuh unik, pasarnya gede gitu ya, kira-kira gitu. Pasarnya gede dan banyak opportunity yang bisa kita gali. Nah, selain telco juga kita ngelihat di luar sana memang saya ngelihat ada tendensi yang sangat kuat nih ya, diskusi-diskusi terkait corporate ventures capital itu klasiknya pengembangan dari perusahaan-perusahaan gede gitu ya, kayak bahkan digital tech kayak mungkin Cisco, Google sama. Tadinya mungkin 20 tahun yang lalu itu bahwa pengembangan itu dilakukan dengan R&D yang di fund sendiri, kemudian ya udah nih gue kasih budget, kerjain deh kira-kira gitu. Terus ya sudah gitu kan, budget itu pakai ini segala macam, syukur-syukur dia nih kalau ini ya udah gitu. Sekarang udah mulai bergeser ini, bergeser ke investasi. Jadi daripada naruh budget OPEX gitu ya sekali terus bakar di tahun itu gitu, jadi sebuah investasi bisa arahnya ke venture capital, ke investment maupun ke venture builder gitu ya, kira-kira gitu arahnya ke sana nih. Banyak yang melakukannya. Contohnya banyak sih gitu, perusahaan-perusahaan bahkan kayak Google, Microsoft sudah melakukan seperti ini juga, punya corporate venture arms gitu ya, dan dia punya venture builder dan apa ya, meleverage aset dan muscle yang dia punya gitu ke venture inisiatif yang baru gitu, kira-kira gitu. Oke, seru ya. Seru banget. Wow banget. Tadi dengerin Kak Andi sama tadi kakak. Iya, Kak Andi kata saya emang kayak udah banget langsung serius dulu. Kata saya. Masih ada lagi kata saya yang pengen ditanyakan. Jadi tadi udah cerita panjang lebar nih Kak Andi. Ini mungkin lebih ke personalnya Kak Andi ya. Indiko ini newbie, tapi asetnya udah banyak dari Telkomsel, kemudian stakeholder lain juga udah banyak gitu. Kak Andi juga udah lama di corporate strategiknya Telkomsel dulu. Kira-kira secara personal gimana sih jadi leader dari new company ini, dari Indiko ini? Dan gimana sih ngajak karyawan, ayo lebih semangat dan segala macam gitu.
sampai sekarang juga saya masih kadang-kadang masih ngelihat teman-teman di Indico yang wah semangat yang luar biasa gitu ya. Dan dipercaya banget gitu ya. Ada sekarang kombinasi ada yang dari teman-teman yang awalnya dari Telkomsel, ada yang dari luar gitu. Kadang-kadang saya masih setengah nggak percaya nanya sama mereka, kok kalian mau sih gitu ya, gitu bareng sama saya gitu segala macam. Tapi pertanyaannya itu ya, purpose is really strong ya. Why we are doing this? Why we are doing this together itu sangat penting sih gitu. Kadang-kadang itu yang membuat kita jadi semangat kan, energizing gitu untuk melakukan ini gitu bareng-bareng gitu. Jadi apa ya? Saya sih nggak memposisikan diri bahwa saya leader semua nih ikutnya gini, enggak gitu. Saya itu leader karena diamanahkan untuk jadi leader, untuk jadi mungkin ya kind of ultimate decision makers gitu. Tapi saya butuh untuk dikelilingi orang-orang yang pintar-pintar. Butuh dikelilingi oleh orang-orang yang memang kompeten di bidangnya gitu untuk melengkapi hal-hal yang nggak mungkin saya kerjain sendiri. Gimana caranya gitu? Sejago-jagonya saya nggak ngerasa saya jago gitu ya. Tapi sejago-jagonya saya juga ya segitu aja gitu. Tangan saya cuma 2 segitu gitu. Justru butuh teman-teman yang dari dalam dari luar Telkomsel yang masuk untuk ayo kita kerjain ini bareng gitu. Ayo kita punya sense of purpose yang sama tadi gitu ya. Dan kita kejar sebuah visi yang mau kita kejar bareng gitu. Dan ini apa ya? Keren banget kan Indonesia kalau kita bisa realisasikan gitu purpose sama vision kita gitu sih. Pernah nggak sih Pak bilang ke karyawannya kayak bisa lihat misalnya nih kayak Bapak bilang tadi digital tech company, kan? Kayaknya udah berasa banget nih. Kak Andi tadi bilang digital tech company seperti Google gitu. Pernah nggak ngajak ngobrol karyawannya lihat Google tuh kita nanti akan ke sana gitu. Ngasih semangatnya tuh pernah kayak gitu nggak Pak karyawan? Mungkin beda kali ya, maksudnya beda-beda gitu. Mungkin sebagai inspirasi boleh, tapi saya nggak ngomong, mari kita jadi Google gitu ya. Kalau kita ya itu tadi, balik lagi ke soul searching kita, balik kita ke that why gitu. Kita pingin reach beyond to empower Indonesia and enable businesses. Itu aja buat kita tuh udah, gitu ya. I mean we can create something for this country gitu. Sesuatu yang kayaknya bisa di-unlock. Dan posisi kita kayaknya strategis. Aset Telkomsel tuh ditweak sedikit dengan apa ya, mungkin dengan mekanisme baru, dengan partnership baru, dengan mindset yang baru, dan dengan cara kita ngelihat opportunity yang baru yang beyond telco gitu, bisa gitu kira-kira gitu. Oke, terlalu early to say gitu ya. Indico baru ya 16 Desember, sekarang juga mungkin belum setahun juga belum gitu ya. Ini long journey gitu ya, nggak setahun 2 tahun nih, ini long journey, tapi ya itu yang mau kita kejar dan kita cari bareng gitu sih. Betul. You are such an inspiring person, Pak. Wow. For me dan pasti untuk kakak-kakak tim Semua players juga tentunya ya. ngedengernya, wow. Tapi kata Kak Andi tadi yang belakangnya jangan Pak, lebih baik Kak tadi yang balik lagi ngomong. Wah, Kak Andi luar biasa. Kalau dari cerita tadi, salah satu yang bisa saya ambil adalah bagaimana kontribusi dan kedekatan Kak Andi dengan Telkomsel ya, menjadi sosok seperti sekarang gitu. Dan ini juga sejalan dengan ini udah sampai ke pertanyaan terakhir nih karena saking seru ya. Karena kalau ngomongin kedekatan Kak Andi, Indico ini kita tahu seperti apa tadi sudah clean and clear, kayak sampo aja dijelasin sama Kak Andi. Tapi yang jelas gini Kak Andi, apa yang bisa dikontribusikan teman-teman Telkomsel, T-Flyers gitu ya, untuk bisa ya tadi meleverage asetnya Telkomsel sesuai dengan sejalan dengan CSP tadi gitu. Karena yang Kak Andi bilang tadi, Indico dan Telkomsel tuh punya kedekatan gitu, bukan suatu hal yang entitas yang berbeda gitu ya. Justru kami juga dari T-Flyers pengen berkontribusi gitu, berkolaborasi tentunya. Ada yang bisa spesifik bisa di. Iya. Jadi itu pertanyaan yang bagus banget ya. Jadi T-Flyers itu bisa sangat berkontribusi barengan dengan Indico gitu. Muscle-nya Telkomsel itu relevan banget buat negeri. Mungkin yang dibutuhkan cuma sedikit tweaking of mindset gitu ya, be open mind gitu ya. Contoh ya, saya ngasih contoh agak spesifik sekarang yang mumpung lagi ini kunci misalnya. Kalau teman-teman ngikutin kunci kan baru launch mini MBA. Betul. Ya. Mini MBA itu sebetulnya nggak murah loh. Jadi 14 juta, 16 jutaan gitu ya, nggak murah. Tapi ternyata kebutuhan di Indonesia tuh real, bahwa sertifikasi itu real gitu. Dan juga dari kacamata kampus, mereka tuh bisa daripada full MBA yang gede gitu, mereka bisa buat modul mini MBA yang orang banyak yang butuh. Tapi nggak ada platform yang tepat so far gitu. Nah, kunci itu launch ya mini MBA mungkin 1,5 bulanan yang lalu kira-kira. Itu 2 kelas sold out dalam waktu 1 bulanan kurang lebih. Wow. Itu ITB-nya sampai
bisa ya gitu ya. Bisa gitu. Dalam sejarah kami belum pernah tuh kami bisa sold out segitu. Ini ngasih contoh. Nah, dari sana terus kita bisa bawa nih teman-teman gitu yang kemarin ngobrol-ngobrol kan, jadi kita juga teman-teman kunci, Vita, Mojo juga bilang ini jalan-jalan pergi deh, maksudnya ketemu sama teman-teman di Indonesia, jangan cuma di Jakarta aja. Jalan teman-teman kan ke area. Ternyata teman-teman Telkomsel itu kan ngerti banget daerah ya. Maksudnya mana sih kampus yang potensial gitu ya. Outlet yang potensial itu kan ngerti. Orang-orang dari luar sana start Silicon Valley mana ngerti ya kayak gitu ya. Orang kita yang di Jakarta belum tahu ngerti gitu kan. Nah itu jadi disambungkan seperti ini loh, seperti itu. Ini bisa, coba ngobrol sama ini ada opportunity. Dan begitu mereka tahu ya, bisa ya, ada opportunity seperti ini. Wah itu luar biasa. Kalau nggak ada Telkomsel mungkin kunci di Jakarta aja, kunci Vita Moja mungkin di Jakarta aja. Melihat Indonesia itu cuma Jakarta gitu. Ternyata di luar sana enggak gitu ya. Terus jadi kemudian ada inovasi bareng gitu. Kenapa nggak yang modul mini MBA itu dijadikan part dari kurikulum, bisa dimasukin sebagai part dari SKS? Tambah seru lagi gitu diskusinya. Kita sendiri yang nggak di dunia pendidikan kan nggak ngerti ya, misalnya di dunia pendidikan tuh ternyata ada governance demikian, ada kurikulum. Nah, itu meluas. Vita juga sama tuh. Vita juga sekarang combo fit, nanti ke depan yang mau dibuka oleh Vita itu adalah kan gaya hidup sehat ya kalau Vita itu. Jadi bagaimana bridging memberi platform untuk orang bergaya hidup sehat. Saya baru ngobrol kemarin sama Ray gitu. Ternyata ada banyak sekali coach kesehatan yang dia itu punya komunitas tapi di-maintain cuma lewat WhatsApp. Itu bayarnya lumayan loh, 300.000, 500.000 gitu buat bulanan, buat private training dan sebagainya gitu. Ada yang bayar segitu ya? Ada gitu. Pasarnya gede gitu katanya gitu. Itu baru di sini. Bayangkan gitu ya, kalau kita platform ini dengan muscle Telkomsel bisa kita bawa se Indonesia ke 514 kota. Ada berapa banyak coach yang punya capability ini di luar kota-kota gede ini yang bisa kita yang tadi balik lagi nih ke purpose-nya. Empower Indonesian enable businesses. Very in line, right? Gitu. Mojo games gitu. Games itu buat saya cara berinteraksi sama generasi yang muda ini, yang Gen Z ini kan. Jadi sementara ya teman-teman di lapangan itu ngerti banget komunitas yang ini, komunitas games segala macam. Itu Mojo ngelihat beberapa kayak tempat games yang di branch itu. Wah, dahsyat ya Telkomsel. Kita tuh membina casters gitu kan. Ya mungkin buat kita yang nggak ngerti, tapi teman-teman tuh ngerti, teman-teman Telkomsel gitu. Itu luar biasa lah, masalah yang luar biasa. Sekali lagi yang dibutuhkan paling tinggal be open mind aja gitu ya, bahwa aset Telkomsel itu bukan buat Telco loh, buat bisnis-bisnis yang lain yang lagi dibangun sama Indiko ini bisa banget gitu. Nah, itu sih kalau be open mind, be kolaboratif. Itu cukup menjelaskan sekali ya yang disampaikan Kak Andi tadi, bahwa kedekatan Indiko sama Telkomsel itu bisa sangat potensi sekali ya, potensialnya bisa kita untuk membuka semua peluang tadi ya Kak Andi. Nah Andi, sebelum kita menutup sesi kita ini saya dapat bocoran dari orang dalam ini, Kak Andi katanya hobi banget baca buku nih. Teman-teman di Flyers ini juga banyak sekarang e-learning, sekarang boleh kasih referensi satu buku Kak Andi untuk yang lagi dibaca nih sekarang biar bisa open mind tadi dan lebih kolaboratif tadi. Selain Donald Bebek ya? Oh iya, udah mau habis di Indonesia. Gimana? Aduh, saya agak susah gitu. Tapi gini, saya baca buku itu, saya ingat dari ini sih, kata gue. Sebetulnya baca itu untuk di-share ke orang gitu ya, agar bisa pintar bareng gitu ya. Mungkin buku ada banyak sih ya. Mungkin kalau salah satu yang favorit saya itu buku Winning-nya Jack Welch. Buku Jack Welch, Jack Welch almarhum bekas CEO-nya GE. Itu saya suka banget. Atau teman-teman juga bisa, salah satu yang juga saya suka banget itu Ride in the Lifetime. Bob Iger, mantan CEO-nya Disney. Itu juga keren banget. Jadi kayak gini lah contohnya tadi diskusi bahwa wah kalau kita mau sukses berkarir itu harus jadi pemimpin tuh harus yang bang gitu kan, kira-kira gitu, atau lompat-lompat ke sini kalau di satu company-nya nggak mungkin. Bob Iger membuktikan itu nggak salah, nggak itu salah gitu maksudnya. Dia itu orang-orang yang kenal dia bilang bahwa dia itu tipe pemimpin yang nggak ada orang yang benci sama dia. Gimana ya, 15 tahun jadi CEO perusahaan segede gitu, nggak punya haters, how come gitu ya, gue pikir ya gitu, kira-kira gitu, but it is what it is gitu. Kalau dari Jack Welch macam-macam ya, tapi satu yang saya sampai sekarang jadi quotes lah. Betul. Sebuah ada di situ di buku itu, di Winning-nya Jack Welch itu, have a positive attitude, spread it around and have fun.
Wow, ada kuncinya luar biasa sekali ya, 3 poin tadi ya Kandi ya. Nah tadi kalau tadi sudah buku, ini biar tambah refresh juga nih Kandi. Satu lagu yang lagi didengerin nih di minggu-minggu ini, jangan bilang ojo dibanding-bandingke loh. Karena itu NSP-nya lumayan tinggi tuh sekarang Kandi. Kira-kira apa nih Kandi? Karena kan pasti ada work-life balance ya Kandi ya. Kandi kerja bersama tim gitu, baca buku, banyak potensi bisnis, tapi juga tetap harus ada have fun ya. Apa kira-kira lagunya Kandi? Saya lagi seneng Coklat Balikan. Wah, Coklat Balikan. Coklat kan band-band coklat itu kan sekarang balik lagi dengan formasi awalnya. Kikan balik lagi dan mereka di YouTube-nya lagi buat ini ada lagu lamanya Bunga Tidur. Kalau itu keren banget. Itu salah satu band rock yang paling saya suka. Tapi udah 12 tahun vakum, gonta-ganti personal, tapi kan feel-nya beda gitu ya. Sekarang balik lagi dengan formasi awal. Vokalisnya balik lagi, drummernya balik lagi. So itu yang lagi saya Coklat Bunga Tidur ya kan ya. Salah satunya ada banyak sih lagunya. Saat lagi kita putar. Saat lagi kita putarkan. Dan ini mengukuhkan memang benar sebagai salah satu founder dari Langit Musik yang mengerti dengan musik. Baik, luar biasa, kita kasih tepuk tangan dulu nih buat Kandi ya. Baik, Kak Tasya, mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Ya, mungkin aku nge-recap aja Kak Andi, Kak Dery juga, dan Kakak Kati Flyers. Jadi Indiko ini masih satu keluarga inti dengan Telkomsel ya Kak Andi, betul. Jadi nggak ada bedanya kita dengan Indiko, hanya saja melalui Indiko Telkomsel ingin melebarkan sayap bisnisnya. Jadi apa yang sebelumnya nggak bisa dijangkau melalui Indiko. Dan sebagai pribadinya Kak Andi juga keren banget. Betul. Leader yang keren dan punya quotes idola apa tadi? Have a positive mind, spread it around, and having fun. Wah, luar biasa. Baik, Kandi mungkin terakhir closing statement sekali lagi buat motivasi dan juga menginspirasi teman-teman di Flyers gitu ya. Ada yang mau disampaikan? Ya, itu have a positive attitude gitu ya. Jadi intinya salah satu itu ada nanti values ya, ada values di Indiko itu adalah yes if gitu. Jadi kita harus biasa sama yes if bukan no because. Jadi ketika lampaui batas itu harusnya yes if mentality. Ini saya quotes dari Walt Disney gitu. Kalau kita mau berinovasi, mentalitinya harus yes if. Bisa kalau. Ya, jadi kita fokus ke solving the kalau-nya ini. Tapi itu bisa dilakukan. Bukan no because, nggak bisa karena aturannya gini, nggak bisa kemarin kata bosnya gini dan sebagainya. Kalau no because nggak kemana-mana kita. Jadi harus punya mentality yes if. Nah ini kolaborasi kita bareng dan bener banget itu. Indiko itu legal entity-nya memang beda, tapi memang beda itu karena memang dibutuhkan legal entity yang beda, tapi kita ini satu keluarga Telkomsel. Ini banyak pertanyaan nih, jadi keinget gitu ya. Wah ini kalau misalnya contoh ini pragmatis aja ya, revenue-nya Indiko ini gimana ya, bisa diakui nggak sebagai achievement saya gitu. Oh, Indiko itu bisa gede karena Telkomsel, dan Indiko ini consolidate ke Telkomsel. Jadi angka revenue-nya Indiko, achievement-nya Indiko itu nge-reflect ke achievement-nya Telkomsel. Mungkin nanti Kang Firdi di kesempatan podcast yang lain akan ceritain gitu ya. Jadi persis banget gitu. Semua effort dan semua hasil dari Indiko itu full terkonsolidasi buat Telkomsel Group gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi memang kita perlu kolaborasi sekali lagi untuk bangun Indonesia yang lebih keren gitu ya. Gitu sih. Terima kasih Kak Adi sudah meluangkan waktu untuk bersama kita ya Kak Tasya ya. Dan tadi juga sudah bermanfaat banget ya. Sudah menegaskan banget bahwa memang tidak ada alasan untuk tidak berkolaborasi dengan Indiko tentunya ya. Dan ada bocoran sedikit dari orang dalam kalau misalnya nggak puas ya nonton podcast kita, mendengarkan podcast kita, karena teman-teman Indiko ini juga lagi roadshow ya ke semua area. Jadi nantikan saja, bisa nanti ngobrol langsung sama Kak Andi dan juga para BOD dari Indiko gitu kan. Mau sharing tentang buku, tentang purpose Indiko, tentang berbagai macam lini bisnis. Mungkin ada ide dan inovasi yang memang mau disampaikan sama Kak Andi. Boleh banget, tunggu aja karena kemarin terakhir baru di area 3 dan area-area lain akan menunggu selanjutnya roadshow tersebut ya Kak Tasya ya. Untuk itu, Kakak Flyers terima kasih banyak sekali lagi Kak Andi dan Kakak Flyers. Kita tunggu untuk tema-tema selanjutnya. Orang-orang yang luar biasa yang akan hadir lagi di podcast ini, silakan kasih komen nanti di portal siapa aja mungkin yang mau hadir lagi di sini, tema-temanya apa lagi boleh. Ada lagi kata saya disampaikan? Itu aja dan sampai ketemu di sesi selanjutnya Kakak Flyers. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semangat pagi. Pagi.